Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Dan ashlatul hadith yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita ribu-ribu nikmat, taufiq, hidayah serta anak-anaknya, sehingga kita sama-sama Allah mudahkan dan Allah ringankan langkah kaki kita untuk menuju tempat ibadah atau masjid untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni salat maghrib diiringi dengan berjamaah. Salat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua beliau mendapatkan syafaatnya berjamaah, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita kirim Fatihah untuk guru kita supaya ilmu kita yang kita kaji menjadi wasilah ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala dunya wa liqatin salihah wa la hadratin bil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa khususan Abdul Qadir Jilani wa khususan Abdul Hajar al-Asqalani wa Nawawi al-Bantani wa jami'a sahabat wa sahbihi ma dzikrullah syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha amin tazakur jiran bidhi salami mazat tadam mu'ajjara min muqlatin bidami. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Huwal habibul ladzi turja safa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Ya Rabbi bil balligh maqam واغفر لنا ما مضى
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. والمقالة العاشرة, ulang sedikit kemarin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-afiyatu ala asyrati awjuhin ila akhirih. Makalah yang ke-10, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-afiyatu mu'afiyat ala asyrati awjuhin, ada 10 macam. Khamsun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. Yang 5 ada di dunia, yang 5 lainnya ada di akhirat. Fa amman lati fid dunya, kata baginda Rasul, adapun afiat yang ada di dunia, fahiya al-ilmu. Ilmu itu namanya afiat, pemberian yang luar biasa. Jarang orang yang mempunyai ilmu. Dan orang yang mempunyai ilmu itu pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu, Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, dan diangkat pula orang-orang yang Allah kasih ilmu, diangkat derajatnya. Sekarang kalau orang-orang yang dimuliakan, dihormati, guru, dosen, profesor, itu semuanya kan rata-rata berilmu, cuman kadang ilmunya disalahgunakan buat ngakali orang lain. Nah, itu jadi hancurnya. Wal ibadatu, dan ibadah afiah, pemberian yang luar biasa. Warizku minal halal, rizki dari halal, minal mataimi, dari makanan, wal malabisi, dan pakaian. Apakah yang kita pakai ini mesti halal? Insya Allah halal. Wasabaru ala syiddati, termasuk juga afiat, yaitu sabar ala syiddati, atas kepayahan, hidupnya susah, tapi Allah kasih sabar. Hidupnya sering Allah uji dengan kesedihan, Allah kasih sabar. Itu pemberian yang luar biasa. Pemberian luar biasa. Banyak orang stres, ada nggak orang bunuh diri karena dicoba sakit? Banyak, ada. Saking sakit nggak sembuh-sembuh, akhirnya gantung diri. Ada yang dicoba lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat kemiskinan. Terjun dari playover, ada ya, main judol, utangnya di mana-mana, pusing tagihan kanan kiri, dikira kalau sudah mati itu udah selesai dikira, padahal di sana jauh lebih berat. Memang kalau sedang diuji itu butek Pak otaknya itu butek banget. Kalau enggak, orang-orang kalau nggak ngerti kalau bunuh diri itu dosa, makanya ngambil jalan pintas. Padahal di sana yang gantung ya hukumnya digantung terus tuh. Yang terjun bebas kayak di playover, di sana juga siksanya menurut para kiai itu gitu. Di sana kalau yang jatuh diri dari gedung itu ya dari sana ntar dibikin lagi
jatuh terus tiap ngulang balik lagi jatuh, sakitnya sama. Bedanya di sini mati, di sana nggak mati. Di alam kubur itu nggak ada mati lagi, udah kalau udah dibangunin. Su'ila Junaid Kuddisa sirrahu anis sobri faqala tajra'ul marara min ghairi ta'bisin. Kata Syekh Junaid, sabar itu adalah ketika orang tadi mendapatkan cobaan yang berat, seperti kita minum pil yang sangat pahit, hujan yang berat gitu, itu dihadapinya min ghairi ta'bisin, tanpa besengut. Apa sih besengut? Japrut ya. Bahasa manyun. Nah, diuji oleh Allah dengan ujian yang berat, biasanya orang itu mukanya pasti wah manyun, dilihat itu nggak enak, bukan kuburan gitu. Nah, tapi kalau orang yang Allah kasih afiat, dikasih kenikmatan, bisa menenangkan hati, dikasih ujian, tetap aja biasa mukanya, tidak kelihatan sedih. Sedih itu wajar. Orang mesti, setiap orang itu mesti diujian dengan berbagai macam ujian, lain-lain lagi. Ada yang diuji keluarganya, ada yang meninggal, banyak ya kan, anaknya meninggal, banyak. Diuji juga anaknya nakal, banyak. Tapi kalau orang yang Allah kasih afiat, itu menghadapinya itu tenang, bisa menetralisir hati sehingga tidak ambek-ambekan. Tapi kadang Pak Bu, orang itu tenang kalau sudah ngamuk. Ada nggak? Kalau udah di rumah udah banting piring itu udah rasanya udah lega gitu. Wah, ada nggak kayak gitu? Ada. Itu untuk mengekspresikan kesel itu. Padahal tembok nggak salah apa-apa, mau tangannya sakit tuh, saking keselnya. Itu ngurangin, bukan apa, ngurangin kesel. Waqala Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Sayyidina Ali berkata, as-sabru minal iman bimangzilati ra'si minal jasad. Sabar atas iman, minal imani, dari iman, maksudnya iman yang membentuk dirinya sabar, itu bagaikan kepala atas jasad. Dari sabar itu bagaikan kedudukannya kepala atas jasad. Padahal kalau kepalanya rusak, jasadnya otaknya usah cedeng, jasadnya ikut cedeng. Orang gila itu yang rusak apanya? Kepalanya, otaknya, isi kepalanya rusak, makanya dia tidur di mana-mana nyaman aja. Tapi herannya sama orang gila, saya jarang kena penyakit, padahal tidur sembarangan, makan juga sembarangan. Enggak ada orang gila corona kemarin. Ada enggak? Ya emang enggak dideteksi. Ada enggak? Enggak ada. Wasyukru 'alan ni'mati, selanjutnya syukur atas nikmat. Wasyukrul abdi alal haqiqati innama huwa natqul lisan. Syukurnya hamba secara hakiki yaitu diucapkan dengan lisan alhamdulillah, wa iqrarul qalbi, hatinya menetapkan, hatinya juga lega, bukannya mulutnya doang alhamdulillah, hatinya gerutu. Nah, itu namanya belum masuk rukunnya syukur, belum. Wa in'amillah, bi in'amillah, atas nikmat Allah. Kurang satu, yaitu mengimplementasikan rasa syukur. Kalau Allah kasih syukur, sehat badan, pikirannya sehat, rezekinya banyak, ya enteng ngaji, enteng ke masjid, enteng sedekah. Wa ammal lati fil akhirah, ini yang dunia itu terakhir.
Wa amal lati ataupun afiyah fil akhirati di akhirat fa innahu ya'tihi malakul mauti birrahmati wal lutfi. Adapun kenikmatan yang akan dirasakan orang-orang yang mendapat afiyah di akhirat, yaitu datangnya malakul maut, yaitu datangnya malakul maut birrahmati dengan rahmat, dengan kasih sayang, wal lutfi dan halus. Nah, makanya kemarin saya terangkan, kira-kira ntar yang datang ke kita itu malaikat siapa Bu? Penjabatnya apa Bu? Malaikat Israel. Ntar yang datang ke ibu-ibu itu malaikat Israelnya serem apa ganteng. Kalau malaikatnya serem berarti kita harus hati-hati. Berarti amal buruk kita banyak, amal baiknya dikit. Karena di sini gitu kalimatnya tuh. Besok didatangin orang yang mendapat afiah dari Allah itu malaikatnya membawa rahmat, sayang, walutfi dan alus. Assalamualaikum, malaikatnya datang. Kira-kira ibu jawab enggak? Waalaikumsalam. Kok ganteng banget ya, siapa? Saya malaikat mau tuh langsung kelojotan, belum dicabut itu. Belum dicabut udah ketakutan. Tapi kalau datangnya alus, insya Allah nggak takut. Nah, tapi kalau datangnya serem, lebih menakutkan lagi. Ai arifni inda nazai ruhi, yaitu lembut alus ketika dicabutnya rohnya dicabut halus, entar ditamong pas dicabut pelan-pelan, sakit nggak Bu? Sakit, entar pelan istirahat. Tapi kalau orang kafir yang disabut bagaikan hewan dikuliti tanpa disembelih. Sakit nggak kira-kira? Hewan dikuliti, ibu disesetin kulitnya dalam keadaan sadar, sakit nggak Bu? Nah itu matinya orang-orang yang kafir di hadapan Allah. Itu matinya seperti kambing yang dikuliti tanpa mati, tanpa disembelih dulu. Jadi masih hidup itu dikuliti gitu. Luar biasa itu. Rasanya ngis. Karena mati itu nggak ada uji coba. Mati ya kalau udah datangnya mati. Jangan besok saking halusnya malaikat terus dicabut, sakit Bu, sakit, balikin juga jadi mati. Enggak, jatahnya mati tetap mati. Enggak ditawarin lagi Bu, enggak Pak, enggak ditawari mau mati sekarang apa besok. Enggak ada kalimat itu. Kalau Allah sudah menentukan kematian, enggak ada tawar menawar, enggak ada. Enggak kayak kita bayar utang ya kan, bayar utangnya ya minggu ngarep ya masih bisa. Oh jangan membuat bayar anak sekolah. Waftani yang kedua, ini yang afiah yang di akhirat. Yang pertama malaikat maut datang dengan kasih sayang dan halus. Waftani la yurawwi'uhu ay la yafza'uhu munkarun wa nakirun fil qabri, dan tidak menakut-nakuti kepada seseorang. Siapa? Mungkarun, malaikat mungkar, wa nakirun, dan malaikat nakir. Besok malaikat mungkar nakir datangnya nggak nakutin. Ini orang yang dapat afiah tuh. Datangnya malaikat dengan lembut juga. Datangnya lembut. Ditanyanya dengan lembut. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu, aku mau nanya gitu. Tapi saya nggak enak mau nanya loh. Nggak enak kenapa malaikat? Biasa ngaji di masjid udah diajarin Pak Ustadz Rofiman Robuka. Mesti bisa jawab. Nggak ada kalimat gitu. Besok nanya-nanya aja malaikat. Tapi kita minta malaikatnya nanyanya dengan lembut, halus. Malaikatnya nanya dengan lembut. Tidak menakutkan, mukanya tidak menakutkan. Kalau kita lihat gambaran dalam kitab, kalau nggak salah Daqaiqul Akbar, itu malaikat mungkar nakir itu kalau nanya serem Bu.
Langkahnya, malaikatnya belum datang aja, langkahnya sudah terdengar. Dan suaranya lebih kenceng daripada bledek. Kalau orang tua dulu gambarin malaikat nakut-nakutin kita mungkin lebih serem, tapi orang tua dulu kalau nakut-nakutin anaknya supaya mau sholat, malaikat mungkar nakir itu kalau nanya dikubur matanya lebih gede daripada beduk, gitu-gitu dulu bapak kita kalau nakutin. Tapi aslinya lebih gede dari itu, lebih serem dari itu. Kita bayangin matanya segede beduk, gede apa kecil bu? Wah, matanya segede itu, mulutnya seberapa? Wah gitu, wow gede malaikat. Kalau dalam bayangan ibu-ibu, bapak-bapak, malaikat itu laki-laki atau perempuan? Pak, malaikat itu bayangannya laki-laki atau perempuan? Bayangan kita laki ya rata-rata ya. Padahal malaikat itu enggak berjenis kelamin, enggak laki-laki, enggak perempuan. Kalau malaikat laki-laki apalagi dikasih nafsu kayak kita, bahaya bu. Kalau yang mati perempuan muda nggak cantik, nanyanya halus. Iya, cantik banget, nanyanya halus, mantra buka, gitu kan? Siapa Tuhanmu? Gantinya naik kakek-kakek, nenek-nenek udah peyot, nanyanya galak. Makanya malaikat itu nggak dikasih nafsu, tidak juga laki-laki maupun perempuan. Cuman bayangan di otak kita itu seakan-akan malaikat itu laki-laki. Salah berarti otak kita memikirkannya. Bal yu'nisuhu, dan ada 7 golongan menurut saya Ibrahim, ada beberapa golongan ya, yang saya ingat ntar nanti kita sebutin ada berapa. Ada beberapa golongan yang fa insya Allah besok di alam kubur itu tidak ditanya malaikat mungkar nakir. Ini memang nggak ditanya nih. Satu, orang yang biasa mengamalkan surat Al-Muluk di malam hari. Baik mulai hitungan malam dari maghrib sampai subuh. Jangan lupa membaca surat Al-Muluk. Apa itu surat Al-Muluk? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuh, baca itu sampai selesai, yaitu 30 ayat. Kalau nggak hafal baca, kalau bisa diapalin. Tapi saya yakin kalau emak-emak, bapak-bapak udah terlanjur nggak hafal, susah ngapalin. Sekarang ngapalin 1 ayat, besok nambah 1 ayat, yang 1 ayat belakang apal, yang belakang lupa. Ya, ntar tambah lagi 2 ayat lagi, udah 5 ayat, 3 ayat yang pertama lupa. Baca. Yang penting bisa baca nggak bu? Baca surat Al-Muluk, jangan lupa. Itu insya Allah orang yang istiqomah membaca surat Al-Muluk menurut saya Ibrahim itu insya Allah tidak ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Yang kedua, orang yang kena musibah, mau kebanjiran, mau keruntuhan rumah, baik kena bencana dah, itu juga menurut saya Ibrahim tidak termasuk orang yang tidak mendapatkan tanyaan malaikat mungkar nakir. Alhamdulillah, aku kalau mati ma'al muluk gak hafal, muka-muka matinya ketiban rumah, ya jangan juga gitu. Kebanjiran jangan, mintanya selamat. Selanjutnya yaitu orang yang imannya tebal, imannya kokoh, tidak terguncang sedikit pun dengan badai godaan di dunia ini. Itu juga menurut saya Ibrahim termasuk orang yang insya Allah tidak ditanya malaikat mungkar nakir. Ini pendapat ya. Selanjutnya, orang yang meninggal di malam Jumat. Wah, itu minta malam Jumat meninggal nggak apa-apa itu. Ada yang meninggal malam Jumat? Banyak. Hah? Iya, malam Jumat. Makanya orang yang meninggal malam Jumat, kalau ini saya Ibrahim ini benar, berarti tidak mendapat pertanyaan mungkar nakir. Tuh.
Kayak kita berdoa dah, ya seandainya dapat ya dijawabnya mudah untuk menjawab. Karena minta mati yang tadi hal-hal kayak gitu kan kita susah. Kita susah, mati kena bencana, kita mengadang. Mati pas malam Jumat, ini kalau nggak jatahnya malam Jumat nggak mati tetap aja nggak modal udah napasnya Senin Kemis ya. Senin satu napas, Kemis satu napas, malamnya nggak mati juga. Memang belum jatahnya mati. Jangankan gitu, yang niat bunuh diri aja nggak mati ada nggak? Ada. Dulu Tesi itu pernah niat bunuh diri itu, selamat juga nggak mati. Memang belum jatahnya mati, belum jatahnya mati. Tesi pelawak itu dulu pernah kepengen bunuh diri itu, minum apa ya? Baikon apa pembersih kaca itu ya nggak mati, Allah belum takdirkan mati. Itu bersyukur itu. Oh, itu kenikmatan yang luar biasa, masih kasih hidup. Bal yu'nisuhu, tetapi datangnya malaikat mungkar nakir itu yu'nisuhu, menyenangkan. Oh, kalau ibu-ibu yang datang malaikat mungkar nakirnya jadi ganteng banget. Luar biasa. Didatengin cowok ganteng. Lu mau nggak, Bu? Wah, nah, ketimbang didatangin gendruwo ya, mending didatangin malaikat berwajah kan. Kalau bapak-bapak ini kemungkinan aja, kemungkinan saya nerjemah sendiri. Kalau bapak-bapak ya didatangin malaikatnya bisa berbentuk wanita cantik, mau pakai kerudung cantik, nggak pakai niqab, tapi ya pakai niqab sama aja nggak kelihatan. Wow. Terus datang apa namanya, nanyanya halus, wah luar biasa, seneng. Kalau kalimatnya gini sih, bal yu'nisuhu, bahkan menyenangkannya. Menyenangkan itu kan bentuknya macam-macam. Wa maji'u malikin indal qabdi laisa minal akhirah. Bal yu'nisuhu wa maji'u malikin indal qabdi, dan datangnya malaikat menyenangkan tadi indal qabdi, ketika dicabut. Laisa minal akhirati bal minad dunya. Sedangkan kubur, ini kan fil qabri, kubur itu laisa minal akhirati, ternyata kubur itu belum termasuk akhirat, Pak. Bu, kita mati masuk alam kubur itu ternyata belum masuk akhirat kita. Bal minad dunya, tetapi alam kubur itu masih masuk lingkup dunia. Jadi kita dikubur di kampung belakang, udah pisah itu masih hitungannya masih hitungan alam dunia. Wakadzal mayitu fil qabri fa innal qabra yuqalu lahu barzah. Sedangkan kubur itu dikatakan alam barzah. Jadi belum masuk alam akhirat. Lakin tetapi lamma kana waktul mauti yaqrabu minal ahwalil akhirah. Tetapi ketika orang itu datang mati, maka kematian itu dekat dengan kehidupan akhirat. Yuqalu lahul akhirah, karena dekat dengan akhirat, maka kematian itu sudah dimasukkan ke golongan akhirat. Jadi aslinya mati itu belum masuk akhirat. Tapi biasanya orang kalau sudah bilang mati kayak udah masuk akhirat ya. Tapi itu belum. Bal minad dunya itu masih golongannya, lingkupnya alam dunia. Tapi karena kedekatannya mati itu dengan akhirat, maka dikatakan orang yang mati itu seakan-akan sudah masuk akhirat. Paham nggak, Bu? Fakullu ma qaraba syai'an yu'ta hukmahu, sesuatu yang berdekatan dengan sesuatu yang lain, maka diberikanlah hukum yang sama. Contohnya gini, Bu. Ibu ikut kerumun-kerumun orang main judol, ibu ngikut di situ padahal teman-temannya ibu, anak-anak muda lagi main judol, atau gelandangan sedang ngemis, ibu ikut-ikut duduk di situ. Pas ada Satpol PP, kira-kira diangkut nggak? Diangkut.
Padahal kita nggak ngemis, kita nggak ngamen, karena kita kumpulnya sama orang-orang itu pas ada Satpol PP ikut juga di garuk. Sama bapak-bapak lagi asik nongkrong, deketnya itu temennya bodo amat lah pada main judi atau lagi mabuk-mabukan, kita duduk di sampingnya. Kira-kira ntar ada operasi polisi, keciduk nggak Pak? Keciduk. Makanya ini, karena kematian itu dekat akhirat, oleh karenanya orang menggolongkan seakan-akan kalau sudah mati itu sudah masuk akhirat. Kenapa dikatakan begitu? Karena kematian itu lebih dekat kepada akhirat. Tuh. Wasalisu yang ketiga, yang urusan akhirat tuh. Yakunu aminan ghairi khaifin. Yakunu ada seseorang aminan itu aman. Ai ghairi khaifin tanpa ada rasa takut fi waktil fazail akbar, ketika datangnya ketakutan yang besar. Nah, ini baru akhirat nih. Ketika besok di akhirat, fazaul akbar itu besok ahwalul akhirat. Kehidupan besok di akhirat. Orang pada pusing macam-macam, orang yang beriman dikasih aman, tenang aja, tenang. Nggak ada rasa takut, rasanya nyaman. Orang pada pusing mikirin amal, orang ini dikasih Allah ketenangan. Ini afiat yang luar biasa, kenikmatan yang luar biasa. Wahwa apa sih fazaul akbar? Wahwa khina yu'maru bil kafiri bidzahibi ilan nar, yaitu ketika orang-orang kafir yu'maru diperintah bidzahabi ilan nar, orang-orang kafir diperintahkan masuk neraka. Digulung wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, yang sering kita baca kalau pas ngimami itu. Orang-orang kafir digiring itu ke dalam neraka. Wah, ini di sini ternyata ada. Yuk maru mereka digiring bil kafir, dengan orang kafir digiring kemana? Bidhabi ilanar, pergi ke neraka digiring. Nah, tapi orang ini yang dikasih afiah oleh Allah santai aja, orang-orang pada digiring ke neraka. Wahina tuhlakun nar ala ahliha, dan ketika fazlul akbar itu, ketika tuhlaku dikunci apa an-narun nar, neraka ala ahliya, atas penduduknya, udah masuk semua kunci jeglek, nggak tahu, kita nggak sambayangin kuncinya segede apa, gemboknya segede apa, pintunya segede apa, nggak tahu kuncinya besok itu, kalimatnya dikunci, pintu neraka udah dikunci, itulah fazaul akbar. Makanya besok di salah satu hadis itu ada orang yang datang, udah ahwalul kiamah nih, udah ahwalul kiamah, udah pekiwoi kiamat udah terjadi, yang masuk surga, yang masuk neraka, udah di pintu dikunci. Besok penduduk neraka itu pada berharap meminta syafaat. Kalau Nabi Muhammad sudah memberikan syafaat, maka besok para nabi-nabi yang lain juga bisa membuka syafaat. Bahkan nih, menurut para ulama, besok ulama-ulama, kiai-kiai, wali-wali, kiai-kiai, guru-guru itu bisa memberi syafaat murid-muridnya. Di situ tuh pada berharap, ya Allah, moga-moga Pak Ustadz datang memberi pertolongan kepada kita, nolongin kita. Kata ustadznya, aku juga di neraka. Diharapkan ternyata ustadznya masuk neraka. Ya ustadznya ngarep lagi ke gurunya, sama gurunya ternyata masuk neraka juga, ngarep lagi ke gurunya. Besok saling berharap, tapi bisa menolong, besok bisa saling menolong. Nah, kalau sudah menolong itu, besok orang-orang Islam insya Allah yang beriman, nah, bukan orang Islam, orang yang beriman itu insya Allah masuk neraka, masuk surga semua udah masuk surga. Masih ada namanya Juhainah dalam satu hadis itu. Ada penduduk neraka yang terakhir dibebaskan dan masuk surga, itu namanya Juhainah. Siapa Pak?
Juhainah. Makanya anaknya jangan dikasih Juhainah, masuk nerakanya paling lama dan masuk surganya terakhir. Neraka udah pada gosong sepantat-pantatnya, dia baru dibebasin tuh paling lama itu. Ketika diabsen oleh Allah satu-satu tuh orang dipanggil masuk surga, terakhir ketika nama Juhainah dipanggil, itu penduduk neraka semuanya sudah frustasi. Berarti saya sudah tidak akan masuk surga. Karena penduduk neraka yang paling terakhir absensi itu namanya Juhainah. Ntar kalau dipanggil Pak Kaban, Pak Warno masih ya santai, Pak Kaban belum Juhainah, masih ada harapan. Irwana masih lumayan gitu. Pas terakhir Juhainah mampus nih, udah nggak ada harapan lagi. Tapi kalau di hadis Muslim nggak disebutin, hadis Sahih Muslim tidak disebutin orangnya. Tapi di hadis lain ada yang meriwayatkan bahwa orang yang terakhir masuk surga itu namanya Juhainah. Terakhir dibebaskan dari neraka dan terakhir masuk surga. Kalau di hadis Muslim kalimatnya nggak gitu. Besok Allah bebaskan seseorang, orang Muslim paling terakhir masuk surga. Ketika dia dibebaskan, dia berjalan sambil merangkak, terus lihat surga. Belum lihat surga, dia dibebaskan gitu, merangkak gitu. Terus kata Allah, udah idhab ilal jannah, pergi kamu ke surga. Kata orang itu membantah, ya Rob, surga udah penuh. Idhab ilal jannah, pergi kamu ke surga. Dia ngomong lagi, ya Rob, surga udah penuh, sampai 3 kali itu. Kata Allah, surga bagimu itu seperti besarnya seperti 10 kali lipat bumi. Itu satu orang tuh Pak. Nggak tahu hitungannya bumi itu gimana, aku juga nggak tahu. Tapi surga bagimu itu 10 kali lipat besarnya bumi. Itu orang yang terakhir masuk surga. Bagaimana orang yang awal? Bagaimana orang yang pertengahan? Wah, artinya apa? Jangan khawatir gitu loh. Di surga nggak kebagian kapling, masih luas. Nggak usah khawatir. Kalau kita mah khawatir, kapling udah penuh, ntar anakku tinggal di mana? Kapling kecil. Ya, surga itu luasnya seharap-harap. Kita aja mikirin ini kan planet yang kita pakai kan cuma satu, bumi. Masih ada Pluto, Jupiter, masih banyak itu yang nganggur itu. Iya, masih banyak planet menganggur. Kalau Allah kasih oksigen di sana bisa hidup, ya kan? Wah bisa. Oh, itu yang dikasihkan kita tuh cuman bumi kecil. Bumi itu termasuk kecil dibandingkan planet yang lain. Maka surga, wah apalagi luasnya luar biasa. Nah, itu si makhluk manusia terakhir itu ketakutan dia. Ya Allah, surga udah penuh. Dia belum lihat, tapi sudah punya keyakinan bahwa surga itu sudah penuh. Lah itu mungkin Juhainah itu orang terakhir itu. Juhainah namanya. Tapi nggak apa-apa Pak, kalau namanya anak dikasih nama Juhainah pasti masuk surga. Tapi terakhir nggak apa-apa, anakku tak kasih nama Juhainah lah. Dikasih nama Juhainah kan terakhir, walaupun terakhir masuk surga ketimbang masuk neraka. Jadi besok gitu, neraka dikunci. Wayai asu minal khuruji minha, sehingga mereka itu orang-orang ahli neraka putus asa, seputus-putus asanya ketika pintu sudah dikunci. Aduh, wassalam dah. Wah, itu baru penyesalan yang paling menyesal di situ. Ketika perbuatan di dunianya, mereka pasti ingat Pak, diingetin besok. Perbuatan di dunia itu yang ngintipin orang mandi, yang colek-colek istri orang, itu bisa diingetin semua tuh. Yang tiap hari pekerjaannya melotot-melotot, anak cewek, besok dilihatin semua. Nah ini ngeri nih kita. Wa yunadi munadi ya ahlan nar khuludun bila mautin. Wahai ahli nar, ada yang berteriak-teriak malaikat ini, malaikat Zabaniyah.
Wahai penduduk neraka, khuludun, selama-lamanya kamu di neraka bila mautin tanpa mati. Digituin coba. Hidup kamu selama-lamanya di neraka, enggak mati lagi. Ngeri itu. Itu makanya dinamanya fazaul akbar. Falyai asu ahlun nar, maka orang-orang ahli neraka, penduduk neraka pada sedih, pada putus asa minal khuruji minha, dari keluar dari api neraka. Udah putus asa, udah nggak usah ngerangkak percuma, pintunya udah dikunci. Nggak usah doa kita pasti ditolak kata ahli penduduk neraka. Kenapa? Pintunya udah dikunci. Berapa menit, Wan? 2 menit lagi. Wah, tinggal dikit lagi. Kebut. Warabi'u tumha sayyi'atuhu wa tuqbalu hasanatuhu. Yang keempat, diampuni, dilebur itu diampuni, sayyi'atuhu, kejelekannya besok diampuni. Ini termasuk afiah ini. Wa tuqbalu hasanatuhu, amal-amal baik kita diterima, amin ya rabbal alamin. Keburukannya diampuni. Wal khamisu, yang terakhir, yang kelima, yamurru ala sirat kal barqil lamih. Yamurru ala sirat, mereka orang-orang yang mendapat afiah dari Allah itu mereka lewat siratal mustaqim kal barqil lamih, seperti celeret. Ngerti enggak? Petir yang cap-cap, kencang itu. Yes. Ya, seperti kilat. Fayadkhulul jannata bil fi salamati, mereka masuk surga dengan selamat. Dari apa selamatnya? Ternyata besok di Siratul Mustaqim itu ada mingkilalib, yaitu gantolan-gantolan. Apa sih yang bentuknya kayak gantolan tuh enggak, Pak? Kalau kita masang tenda kan ada yang nyangkut, itu apa namanya, Pak, itu? Apa yang buat nyogrok itu apa itu? Nah, kayak gitulah gantolan-gantolan. Nah, wa ghairiha min ahwali dzalikal yaum, dan selainnya termasuk dari ahwal dzalikal yaum, susahnya hari perhitungan. Moga-moga kita semua Allah selamat dari siksa neraka, masuk surga bi ghairi hisab, diampuni segala dosa-dosa kita yang lalu, dan di kedepannya selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.